Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi memiliki karakteristik tertentu, di antaranya yaitu 1. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. 2. Hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. 3. Dapat merambat pada ruang hampa. 4. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Dan terakhir, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua, audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga, ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini ialah anjing dan kelelawar. Rumus cepat rambat gelombang bunyi. 1. Jika secara umum rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat, S sama dengan jarak, dan T adalah waktu. Yang kedua, jika melalui zat padat, cepat rambat sama dengan akar E per P, di mana E adalah modulus yang, sedangkan P adalah massa jenis. Yang ketiga, jika melalui zat cair, maka cepat rambat sama dengan B per P, di mana B sama dengan modulus Bilkin. Rumus yang keempat, jika melalui gas atau udara, cepat rambat sama dengan akar Y dikali R dikali T per M, di mana Y sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum, T sama dengan suhu gas, dan M sama dengan massa molekul relatif gas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Ketika bunyi merambat melalui medium, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Contoh kasusnya, ketika kamu berada di dalam gua, maka suara kamu akan terdengar lebih keras akibat pantulan dari dinding gua. Sifat yang kedua adalah refraksi atau pembiasan. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Yang ketiga ada difraksi atau pelanturan. Berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Contohnya, ketika kamu melewati gang sempit, kamu akan tetap bisa mendengar orang-orang berbicara dari dalam ruangan atau di seberang gang, karena bunyi bisa melewati celah-celah sempit. Yang keempat ada efek Doppler. Sifat yang satu ini akan menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun. Misalnya, kamu lagi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba kamu mendengar suara sirine ambulans dari kejauhan. Nah, ketika ambulans tersebut berjalan menjauh, maka suara sirine yang kamu dengar akan lebih rendah. Yang kelima ada interferensi atau perpaduan. Terjadi apabila ada dua bunyi yang saling berpadu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun,
Jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya tinggi. Dan yang keenam atau yang terakhir ada pelayangan gelombang. Sifat ini akan menjelaskan kalau ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Sekian dari saya. Kalau jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.